Kamu milikku. Kamu gak boleh dengan siapa-siapa. Ih, urusannya apa? Dilamar aja belum. Ya, belum dikasih apa-apa. Maka itu hanya kasih cinta yang cemburuan, kasih tidak. Jadi setelah menikah cemburuan itu wajar karena sudah jadi milik kok. Tapi sebelum menikah tidak boleh ada cemburuan. Murah hati, tidak pelit. Cinta itu mementingkan diri sendiri. Yang berikut, kasih itu apa? Tidak apa? Tidak memegang, belum kecepatan. Sebelum itu, setelah kasih itu tidak cemburu, terus ya, tidak mementingkan diri sendiri. Kalau cinta itu sangat bagus. Ingat ya, korban cinta itu pasti perempuan. Tidak ada korban cinta laki-laki. Betul tidak? Maka itu jangan mau dibodohi perempuan-perempuan oleh buaya-buaya darat itu. Yang cuma bisa nipu saja, gombal saja. Itulah laki-laki. Harus bertobat. Jadi cinta itu egois. Tidak apa-apa mementingkan diri sendiri. Memang istrinya. Istri akan marah kalau suaminya dimiliki orang lain. Gak bisa, itu milikku. Dan itu wajar. Karena cinta, betul? Tapi waktu pacaran tidak ada. Maka itu kalau pacaran sudah seks dulu, itu sudah mementingkan diri sendiri. Dan yang rugi pasti perempuan. Yang berikut kasih itu apa? Tidak apa? Tidak sombong. Wah, kalau cinta membual itu. Kalau pacaran bilang, oh jangan takut, pabriknya papaku 14. Wah, pabrik apa itu? Oke, kalau cinta itu boleh gitu. Aku tuh menikah, sehingga apa-apa di depan orang. Nah itu memang istriku ini, suamiku, mau apa kamu? Enggak apa-apa. Yang berikut, kasih itu apa? Tidak apa? Tidak melakukan tidak sopan. Maka itu gandengan tangan, ciuman itu tidak sopan karena belum dimiliki kok. Sering peluk lagi gak bisa kalau waktu pacaran. Nah setelah menikah tidak ada kata tidak sopan bagi suami istri. Mau telanjang duaan pun tidak apa-apa. Betul gak kalau saya pakai kata radikal ini? Karena suami istri. Tapi sebelumnya tidak boleh. Kasih itu seperti itu. Yang berikut apa lagi? Tidak mencari keuntungan buat diri sendiri. Selalu dipakai untuk keuntungan orang lain. Maka itu kalau cinta nggak bisa dibagi-bagi, suami istri tetap milik berdua itu. Ya, harus mencari keuntungan buat diri sendiri, bukan untuk orang lain. Yang berikut, tidak pemarah. Maka itu kalau pacaran sih marahan aja sudah, lebih baik nggak usah sudah. Ngapain marah, nggak memiliki apa-apa kok. Kalau sudah menikah boleh. Silakan. Yang berikut lagi apa? Tidak menyimpan kesalahan. Kalau cinta dalam pernikahan boleh. Artinya memperingatkan. Ingat loh, minggu lalu kamu buat begini. Bukan berarti menuduh, tapi mengingatkan. Menyimpan kesalahan artinya ingatkan. Awas. Ya seorang istri berkata pada suaminya, ingat ibu ketika bulan yang lalu kamu pernah salah di sini. Itu menyimpan untuk maksud yang baik. Setelah menikah, sebelum menikah tidak boleh. Kasih tidak menyimpan kesalahan. Terus yang berikut, ya, kasih itu tidak bisa bersuara cita karena ketidakadilan. Artinya, wah tahu rasa sekarang kamu ya, kan begitu. Kalau cinta dalam pernikahan boleh. Begitu salah satu mengalami kesalahan, yang satu mengingatkan. Nah lihat, betul nggak aku sudah bilang pada kamu? Sekarang kita mengalami begini. Boleh melakukan itu. Yang berikut kasih bagaimana? Ayat 8. Tidak berusaha terus. Kasih itu terus. Apalagi? Sudah. Yang percaya segala sesuatu? Ayat berapa itu? Ayat berapa? 7, masih 7. Oke, nanti terusan sendiri di rumah. Nah, itulah bedanya kasih dengan cinta. Lagi sekali. Hanya Alkitab yang ada definisi soal kasih. Jadi what is love? Itu di 1 Korintus 13. Tapi yang lebih hebat lagi, ini kok kita menginjil pada dunia. Hanya Alkitab yang memberitahukan who
Islam. Siapa kasih itu? 1 Yohanes 4 ayat 8. Kalian lihat. Bukan Injil Yohanes, 1 Yohanes. Baca. Siapa kasih itu? Oke. Loh. Tuhan terus. Nah, sebab siapa yang adalah kasih itu? Loh, siapa kasih itu? Tuhan sendiri. Tidak ada yang lain. Jadi tidak ada buku apapun yang pernah menuliskan kasih itu siapa. Jadi Tuhan kita itu kasih. Bukan sifatnya loh, bukan. Dia tidak bersifat kasih. Kasih itu dia sendiri. Sulit memang menerangkan. Jadi kalau orang bicara kasih, itu pasti bicara tentang Tuhan Yesus, katakan. Karena dia itu sendiri adalah kasih. Maka itu kalau kita menyatakan kasih, walaupun tanpa menyebut nama Yesus, orang langsung tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Karena kasih cuma dia. Tidak ada buku lain, apalagi kitab suci, yang pernah menyatakan siapa itu kasih kecuali Tuhan kita. Ngerti sekarang? Jadi selama berpacaran, tidak melakukan tidak sopan. Harus kita sopan. Oke, kita kembali ke kejadian. Tadi sampai ke nomor berapa tadi? 4 ya. Ya, jadi tidak boleh kembali ke dunia. Yang berikut lagi, ayat yang ke-9. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya, 10 ekor unta, dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Yahweh Tuhan, Tuanku Abraham. Ayat 12. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air. Dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkanlah buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kau ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku ini. Saudara, ini yang penting. Jadi nomor 5, minta tanda dari Tuhan dalam berhubungan. Begitu Eliezer tiba, ingat tuh, dengan 10 onta dengan barang-barang berharga ke kota Nahor, asal usul Abraham. Dia bingung. Kenapa bingung? Karena dia nggak cuma lihat satu gadis, ada begitu banyak. Nah, yang mana ini? Betul? Nah, dalam keadaan dia bingung, dia minta tanda. Jadi nomor 5 tulis, boleh minta tanda untuk menentukan apa dia dari untuk saya atau tidak. Harus pakai tanda. Tapi kalau buat tanda yang sulit-sulit, jangan bilang gini, kalau hari Selasa dia pakai baju putih itu jodoh saya. Lah, kalau bajunya putih semua, ayo. Ngerti? Atau diminta tanda gini, pokoknya kalau hari Kamis ngajak saya makan bakso. Ya, murah bener makan bakso. Jangan, kalau minta tanda yang berat, yang sulit-sulit sekalian. Ini langkah yang kelima. Tandanya itu nggak main-main. Ingat zaman dulu belum ada pompa sanyu, belum ada jet pump. Betul nggak? Nah, kalau seorang perempuan harus nimba air untuk minumnya sekian banyak orang yang dibawa oleh Eliezer, dan 10 onta juga minum semua. Tahu kalau onta minum banyak atau sedikit? Boy, banyak sekali. Dia punya tandon air. Di gelambir lehernya itu tandon air. Maka itu onta bisa jalan puluhan kilometer tanpa minum. Per minggu-minggu tanpa minum. Karena dia punya tandon air dalam tubuhnya. Jadi kalau satu onta itu minumnya kira-kira sekian ratus liter. Lalu 10 onta. Bayangkan itu spirnya Ribka segede apa itu untuk nimba air tadi itu. Nah, ini tanda yang ke-6. Kalau menikah cari orang yang rajin, jangan pemalas. Catat itu baik-baik.
Jangan kawin dengan orang malas.